Pochettino ungkap tantangan melatih PSG yang bertabur bintang. Melatih tim bertabur bintang seperti Paris Saint-Germain diakui Mauricio Pochettino tidaklah mudah. Pochettino tak cuma menangani pemain, tapi juga orang-orang di sekelilingnya. Pochettino diangkat sebagai pelatih PSG pada awal tahun ini. Pelatih asal Argentina itu menggantikan Thomas Tuchel. Menangani PSG jadi tantangan besar untuk Pochettino yang sebelumnya melatih Espanyol, Southampton, dan Tottenham Hotspur itu. Sudah jadi rahasia umum kalau PSG punya banyak pemain bintang. Kami melatih orang-orang yang punya emosi. Sikap semua orang bukan sebuah garis lurus. Itu adalah rangkaian naik dan turun, yang satu senang, yang lain terluka, yang lainnya tampil bagus, satu lagi tidak. Saya kira yang paling penting untuk staf adalah mencoba menyeimbangkan mood. Kami tidak boleh lupa kalau kami menghadapi pemain-pemain terbaik dunia, tapi juga keluarganya, lingkaran medianya, fansnya. Ini tidak mudah. Orang-orang bicara soal pemain tidak beradaptasi, punya masalah dan kesulitan. Tapi pegawai lainnya, mereka tidak punya masalah. Kami punya tanggung jawab. Anda harus menemukan keseimbangan dan itu berlaku juga untuk para pemain. Lingkungan pemain sering membuat mereka percaya bahwa mereka punya hak tapi tidak tanggung jawab. Dan semua mulai jadi serba salah ketika tidak ada keseimbangan, ujar Pochettino kepada L'Equipe. Liverpool goda Kylian Mbappe dengan gaji 480 miliar rupiah per tahun. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan semakin serius dalam upaya mereka untuk memboyong bintang PSG Kylian Mbappe ke Anfield tahun depan. Dalam beberapa musim terakhir, Mbappe dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia. Prestasi bersama Prancis dan PSG berbicara dengan sendirinya. Meski demikian, selain menjuarai Piala Dunia bersama Prancis, prestasi Mbappe hingga kini bisa dibilang masih berkutat di level Liga Domestik Prancis saja. Beberapa waktu lalu, Mbappe mengungkapkan bahwa ia sempat meminta kepada PSG untuk pindah klub. Namun, PSG ngotot menolak tawaran yang diajukan Real Madrid pada jendela transfer musim panas kemarin. Alhasil, Mbappe kini tetap bertahan di Paris meski kontraknya akan habis pada penghujung musim ini. Hingga kini belum ada kesepakatan soal kontrak baru yang terjalin antara Mbappe dengan PSG. Real Madrid tampaknya masih menjadi kandidat terkuat untuk merekrut Mbappe. Namun, Liverpool sepertinya tak mau menyerah begitu saja untuk mendapatkan pemain 22 tahun tersebut. Kini seperti dilansir Defensa Central, Liverpool menyiapkan tawaran menggiurkan untuk merayu Mbappe agar mau pindah ke Anfield. Tawaran yang dimaksud adalah gaji senilai 30 juta euro atau sekitar 480 miliar rupiah per musim. Mbappe sendiri bisa jadi akan berpindah klub secara gratis karena sepertinya masih belum akan bersedia menjual sang bomber pada Januari mendatang. Artinya, klub peminat Mbappe kini tengah berusaha untuk memberikan tawaran gaji terbaik yang bakal bisa meluluhkan hati Mbappe. Hasil pertandingan PSG versus Nantes, berikut ulasan pertandingannya.
Demi PSG, Messi absen bela Argentina lawan Chili dan Kolombia. Demi fokus membela Paris Saint-Germain atau PSG, Lionel Messi dikabarkan akan absen membela timnas Argentina saat melawan Chili dan Kolombia pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Januari dan Februari mendatang. Dengan ketidaknyamanan PSG yang merasa kurang mendapatkan servis Messi secara maksimal, membuat La Pulga dikabarkan tidak akan tampil di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 berikutnya, yakni melawan Chili dan Kolombia. Kemungkinan Leo tidak datang kali ini, tulis media Argentina Diario Ole. Argentina sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 Qatar dengan torehan 29 poin dari 13 pertandingan. Keberhasilan Argentina lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 itu sedikit membuat PSG lega, karena otomatis Messi bisa lebih fokus kepada Les Parisiens. Usai memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022, Argentina masih menyisakan 4 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan CONMEBOL, yaitu melawan Chili, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador. Sebelumnya, PSG mengeluh karena Messi lebih banyak bermain untuk Argentina ketimbang Les Parisiens. Sejauh ini Messi baru bermain di 5 laga Liga Prancis dengan 4 kali menjadi starter. Messi telah bermain selama 326 dengan belum mencetak gol di Liga Prancis. Sedangkan di Liga Champions, Messi tampil gemilang dengan mencetak 3 gol dari 3 pertandingan yang dilakoni. Mino Raiola yang bahagia dan Gianluigi Donnarumma yang tersiksa. Gianluigi Donnarumma menjadi pemain terbaik di Euro 2020 lalu, tapi pada musim 2021-2022 Donnarumma hanya pemain cadangan di PSG. Kiper 22 tahun itu tidak bahagia, berbalik dengan sang agen Mino Raiola. Sejak awal banyak pandit yang menilai Donnarumma mengambil keputusan yang keliru. Antonio Cassano menyebut kiper terbaik dunia harusnya pindah ke Real Madrid, Barcelona, atau Bayern Munchen, bukan ke PSG. Pada akhirnya Donnarumma mungkin kini menyesali keputusan yang diambil, sebab dia membuat perhitungan yang salah dengan kepindahan ke PSG. Ada keeler nafas yang membuat Donnarumma kini jadi kiper kedua. La Gazzetta dello Sport menulis bahwa ada ketegangan antara Gigio Donnarumma dan PSG. Donnarumma mulai muak dengan ketidakpastian status sebagai kiper utama. Dia tidak mau terus menjadi pilihan kedua. Mauricio Pochettino belum memutuskan siapa yang menjadi kiper utama di PSG musim ini. Pochettino tampaknya masih melihat Keylor Navas sebagai opsi yang tidak dicoret dan memberikan tempatnya begitu saja pada Donnarumma. Di sisi lain, ruang ganti PSG tidak begitu bersahabat dengan Donnarumma. Solidaritas pemain Amerika Selatan sangat kuat. Mereka memberi dukungan penuh pada Keylor Navas yang secara kultur dekat dengan mereka. Pada akhirnya transfer Donnarumma hanya membuat Mino Raiola bahagia. Sang agen mampu mengamankan transfer besar dan mendapatkan pundi uang dalam jumlah melimpah. Itulah yang diinginkan Raiola, tetapi ditolak AC Milan.